Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Motor polisi dicuri, pelaku masih diburu. Petugas Bandara Suta Tangerang gagalkan penyelundupan narkotika. Mahasiswa dan pelajar unjuk rasa tolak revisi Undang-Undang Pilkada. Merasa dirugikan ratusan juta, seorang wanita menghentikan pasokan material ke proyek pembangunan pabrik milik pengusaha di Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Perempuan bernama Dina ini biasanya mengirim bahan-bahan material ke proyek pembangunan tersebut. Jumlah material yang sudah dikirimkan ke lokasi proyek ini sudah mencapai ratusan juta rupiah. Sejumlah pekerja proyek yang ada di lokasi pembangunan mengaku tidak bisa berbuat banyak karena hanya sebagai pekerja. Kurang tahu, mungkin dari pihak suppliernya kan bermasalah sama perusahaan tentang pembayaran ya? Ya, tentang pembayaran tersebut. Bapak bekerja sih udah berapa lama, Pak? Oh, baru bertahap ya, saya ngurusin yang kemarin proyek yang di belakang. Ini untuk jalan mah baru 2 hari sama ini. 2 hari. 3 hari lama ini. Tadi sempat di stop nih sama pihak yang yang dirugikan. Sama pihak supplier ya. Omongan. Kenapa Pak katanya Pak di stop ya, pekerjaan Bapak? Kan tadi itu masih ada sangkutan katanya. Belum dibayar ya? Katanya nggak denger mah. Oh gitu. Karena merasa dirugikan, pemilik material tersebut mengancam akan membawa kembali material-material yang ada di dalam proyek apabila haknya tidak dibayarkan. Kronologis kan Pak Dadang pihak PT Garutsi Jemput Niaga kan punya proyek di sini, cuma dia nggak punya modal waktu itu. Jadi pakailah modal saya yang modalin dari awal, dari pengukuran sampai ini dari sawah sampai maksudnya pengurukan. Tapi ternyata saya nggak dibayar, malah diputus sepihak. Nggak ada pemutusan, malah masuk lagi supplier yang baru. Oh gitu. Total kerugian berapa Bu? 400 lebih. Tapi sekarang aktivitas ditutup. Ironisnya, pembangunan proyek tersebut sudah berjalan selama 11 bulan dan tidak melaporkan ke Kecamatan Cikande. Informasi yang saya dapat sih ada yang supplier tapi yang nggak dibayar juga kurang paham, itu kan urusan bisnis ya intinya ya. Kalau saya sih atas nama Muspika mengimbau kepada semua pihak warga tetap menjaga kondisi situasi keamanan di lingkungan masing-masing. Untuk aktivitas galian tersebut pihak kecamatan sudah mengetahui Pak? Belum ada tembusan ke saya. Pihak kecamatan berharap agar semua proses pembangunan lokasi industri diberitahukan terlebih dahulu. Hal tersebut guna untuk mempermudah Kecamatan Cikande. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Ratusan mahasiswa unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Banten menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Tidak seperti pada unjuk rasa sebelumnya, dalam unjuk rasa ini para pelajar SMA dan SMK juga ikut turun ke jalan. Namun kedatangan masa pelajar ini membuat suasana menjadi memanas. Sesampainya di gedung DPRD Provinsi Banten, para pelajar langsung melempari batu dari depan dan memprovokasi petugas pengamanan. Polisi sempat menurunkan petugas anti huru-hara untuk menghalau pelajar. Sejumlah mahasiswa yang sedang berunjuk rasa juga melakukan mediasi dengan para pelajar agar tidak berbuat anarkis dan diarahkan untuk pulang. Para pelajar akhirnya dipulangkan menggunakan mobil Dalmas yang didominasi oleh pelajar dari Tangerang, Cilegon, dan Serang. Mereka mendapatkan informasi dari flyer yang disebarkan oleh aliansi. Kemudian mereka melihat dan menyaksikan adanya kegiatan aksi mahasiswa hari ini. Kalau berbicara soal apakah mereka didorong atau tidak, tentu mereka datang ke sini atas dasar kemauan serta keprihatinan mereka dengan kondisi terkait putusan MK hari ini. Nah, makanya
Mereka pun mempunyai giroh semangat untuk membantu teman-teman mahasiswa dan juga terlibat di gerakan. Akan tetapi memang sempat ada cekcok karena kita juga tidak terkoordinir, teman-teman pelajar tidak terkoordinir dan juga teman-teman mungkin tidak ada yang berkoordinasi dengan mahasiswa hingga akhirnya ada miskom yang terjadi. Sebetulnya kita tidak pernah menyekat dan kita berharap teman-teman juga terlibat dalam gerakan kita. Unjuk rasa akhirnya tetap dilanjutkan oleh Aliansi Mahasiswa Pemuda untuk Masyarakat yang menuntut RUU Pilkada untuk dibatalkan. Hari ini Ampera kembali melakukan aksi di gedung DPRD Provinsi Banten karena apa yang kita tuntut ternyata belum dibatalkan atau bahkan belum mempunyai legitimasi yang kuat untuk tidak digunakan. Karena putusan MK sampai hari ini pembahasannya di balik DPR RI itu hanya ditunda karena forumnya tidak quorum, bukan dibatalkan secara total. Sebelumnya unjuk rasa juga dilakukan mahasiswa dengan membakar ban bekas dan memblokir jalan protokol Kota Serang. Mereka menentang revisi undang-undang yang diduga hanya untuk kepentingan segelintir pihak. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Jalan Lingkar Selatan di Kota Cilegon merupakan salah satu ruas jalan utama yang menjadi akses ke kawasan industri dan kawasan pariwisata anyar. Namun sayang, kondisinya banyak kerusakan di sejumlah titik. Karena hal ini, banyak pengendara yang melintas harus meningkatkan kewaspadaannya saat melintasi jalan tersebut karena lubang jalan berukuran cukup besar. Bahkan agar tidak dilintasi dan sebagai penanda, warga terpaksa memasang ban bekas untuk memperingati pengendara yang melintas agar menurunkan laju kendaraannya. Menurut para pengguna jalan, kerusakan jalan sudah terjadi cukup lama. Terakhir, jalan ini diperbaiki saat momen mudik Lebaran Idul Fitri April 2024 lalu. Setahu saya sih ini jalan rusak ini udah lama kan ya. Sudah katanya sih dapat DAK dana alokasi khusus buat perbaikan jalan, tapi sampai sekarang belum benar-benar ini nih. Saya mah risih banyak yang jatuh Kang, soalnya banyak jalan itu sampai sana itu Kang. Beneran hancur parah jalannya Kang. Udah lama. Kemarin juga dibenerin tapi pas wayah liburan doang kan, pas wayah lebaran gitu ada pemudik. Padahal yang make kan bukan pemudik doang, warga sini tiap hari makanya kan gitu. Ya kalau kondisi sekarang sih sangat mengkhawatirkan kan. Ya berharap sih saya sebagai warga ya bisa dikondisikan lebih bagus lagi biar para kendara juga lebih enak untuk melintas jalan JRS ini. Bukan banyak-banyak lagi, bahkan udah sering sekali mendengar bahkan di berita tentang kecelakaan di JRS ini. Warga berharap Jalan Lingkar Selatan segera dilakukan perbaikan agar pengendara terutama sepeda motor merasa nyaman saat melintasi jalan tersebut. Ariel Maranus dan Aji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon.